3 manusia saleh. Pertama dihisab, tapi masuk neraka. Jangan sampai kita termasuk. Bayangkan ini di hari kiamat, saat seluruh manusia berdiri gemetar di hadapan Allah, langit terbelah, bumi dihancurkan, dan setiap jiwa menunggu keputusan. Lalu, siapa yang pertama kali dipanggil? Bukan orang kafir, bukan penjahat, tapi seorang mujahid, seorang alim, dan seorang dermawan. Namun, yang terjadi berikutnya akan membuat hati kita bergetar. Orang yang mati syahid, ia adalah seorang pejuang berperang di medan jihad. Darahnya tumpah dan manusia menyebutnya pahlawan, syuhada. Ia berdiri di hadapan Allah. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmatku?" Ia menjawab, "Aku berperang karenamu hingga aku mati syahid." Namun Allah berfirman, "Kamu berdusta. Kamu berperang agar dikatakan pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan." Suara berat, dramatis. Lalu ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang alim dan qari. Ia belajar agama, menghafal Al-Quran, mengajar manusia, lisannya penuh ayat, namanya dikenal, dipanggil Ustad, alim, qari. Ia berdiri di hadapan Allah. "Apa yang engkau lakukan dengan ilmu itu?" Ia menjawab, "Aku belajar, mengajar, membaca Al-Quran karenamu ya Allah." Jeda, lalu suara tegas dan menusuk. Allah berfirman, "Kamu berdusta." Allah berfirman, "Kamu berdusta, kamu belajar agar disebut alim, kamu membaca agar disebut qari, dan itu sudah kamu dapatkan selama kamu hidup di dunia." Lalu ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang dermawan, ia kaya, hartanya melimpah, sedekahnya di mana-mana, masjid dibangun, yatim disantuni, namanya disebut penuh pujian. Ia berdiri di hadapan Allah. "Apa yang engkau lakukan dengan hartamu?" Ia menjawab, "Aku infakkan semuanya karenamu ya Allah." Diam sejenak, lalu suara menghantam hati. Allah berfirman, "Kamu berdusta, kamu bersedekah agar disebut dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan." Nada sangat berat. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. 3 orang ini melakukan amalan besar, jihad, ilmu, sedekah, tapi semuanya hancur. Kenapa? Karena niat, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dalil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Sami'tu Rasulullah yaqulu, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhid, فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Ia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau berperang agar dikatakan pemberani, dan itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. 2. Seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran, ia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau belajar agar dikatakan alim, dan membaca Al-Quran agar dikatakan qari, dan itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. 3. Seorang yang dilapangkan hartanya oleh Allah. Ia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau cintai untuk diinfakkan, kecuali aku infakkan karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau melakukannya agar dikatakan dermawan, dan itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Pesan penting hadits ini adalah peringatan keras bahwa amal sebesar apapun tidak bernilai tanpa keikhlasan. Riya, ingin dipuji manusia, bisa menghapus seluruh pahala. Bahkan amalan paling mulia pun bisa menjadi sebab masuk neraka jika niatnya rusak. Penutup, saudaraku, berapa banyak amal kita hari ini yang kita lakukan diam-diam untuk dipuji? Berapa banyak kebaikan yang kita harapkan balasannya dari manusia hari ini? Mari kita luruskan niat sebelum datang hari di mana semuanya terlambat, jeda, pelan. Ikhlas adalah penentu surga atau neraka. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya dan jadikan setiap amal kami hanya untuk-Mu